Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina dengan NIM 203020205009. Di sini saya akan menampilkan tugas video pembelajaran untuk mata kuliah Perencanaan Pengajaran Pendidikan Ekonomi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Kepada Repi Mariska, Ibu minta untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu mau absensi kehadiran kalian dulu ya. Repi Mariska, Hadir, Bu. Amisa Francisca, Hadir, Bu. Oke, bagus ya semua hadir. Oke, anak-anak, minggu kemarin kita mempelajari materi apa ya? Ibu pengen tahu nih, kalian masih ingat apa enggak? Ingat, Bu, indeks harga. Oke, bagus. Sebelum masuk ke materi pembelajaran kita, Ibu mau share screen dulu ya. Baik, Bu. Bagaimana? Di tempat kalian terlihat tidak share screen Ibu? Terlihat, Bu. Oke. Ibu pengen nanya nih, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu inflasi Bu? Sebelum masuk ke materi selanjutnya. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Anissa. Yang saya tahu, inflasi yaitu proses kenaikan harga dan secara Iya, bagus. Ya, jawabannya punya Anissa Francisca tadi. Jadi inflasi itu merupakan suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus dalam artian kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Oke, sampai sini jelas tidak apa itu definisi inflasi? Bagaimana anak-anak? Jelas tidak? Sangat jelas, Bu. Oke, kita Lanjut ya ke slide berikutnya. Terlihat tidak anak-anak? Slide Ibu. Jalan tidak? Jalan. Nah, Oke anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau menyampaikan dulu indikator atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu merumuskan pengertian inflasi. Yang kedua ada menyebutkan penyebab dari inflasi. Yang ketiga ada mengidentifikasikan jenis-jenis inflasi. Yang keempat ada menyebutkan dampak-dampak inflasi. Yang kelima ada menyebutkan cara mengatasi inflasi. Nah, ini tadi definisi inflasi yang Ibu tadi jelaskan ya. Ya, kurang lebih seperti yang Anissa tadi jelaskan. Ini kalian bisa tulis juga, bisa di screenshot juga bisa. Ibu mau lanjut ke materi yang selanjutnya.
Ada penyebab-penyebab inflasi. Yang Yang pertama ada meningkatnya permintaan, yang kedua ada meningkatnya biaya produksi, yang ketiga ada tingginya peredaran uang. Oke, Ibu akan jelaskan poinnya masing-masing ya dari penyebab inflasi. Yang pertama ada meningkatnya permintaan, yaitu terjadinya disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara menyeluruh atau yang lebih dikenal dengan agregat demand. Yang kedua ada meningkatnya biaya produksi, yaitu dalam bahasa ilmiahnya yaitu cost inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, contohnya seperti harga bahan bakar naik dan upah buruh naik. Yang ketiga ada tingginya peredaran uang. Nah, penyebab inflasi yang satu ini disebabkan karena uang beredar yang terlalu banyak di masyarakat luas dibandingkan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sampai sini jelas tidak anak-anak Ibu? Jelas Bu. Oke, kita Lanjut ya. Nah, ini ada jenis-jenis inflasi. Ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi tinggi, dan inflasi berat. Ibu mau jelaskan yang inflasi ringan dulu ya. Inflasi ringan itu merupakan inflasi yang sangat terbilang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Namun, apabila terjadi kenaikan harga barang atau jasa di inflasi ringan ini sekitar 10% per tahun, itu masih dapat dikendalikan anak-anak. Tapi kalau yang lebih, mungkin akan lebih susah untuk mengendalikannya. Nah, yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi sedang itu merupakan inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, baik itu penghasilan tetap maupun non tetap. Namun, inflasi sedang ini tidak terlalu membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10-30% per tahunnya. Nah, yang ketiga ada inflasi tinggi. Inflasi tinggi termasuk sudah inflasi yang paling parah, yaitu akibatnya bisa membuat harga-harga itu naik sampai 5-6 kali biasanya. Nah, keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibelanjakan dan ditutupi dengan mencetak uang. Nah, yang terakhir ada inflasi berat. Kalau yang ini itu sudah hyperinflation. Dalam artian inflasi itu sangat mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit sekali untuk dikendalikan meskipun pemerintah sudah melakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi itu berada di kisaran 100% ke atas. Bagaimana anak-anak ini slide Ibu Ibu jalan tidak tidak di tempat kalian? Jalan Ibu. Oke, yang materi selanjutnya yaitu ada dampak-dampak inflasi. Nah, dampak-dampak inflasi ini ada yang pertama terhadap pendapatan, yang kedua ada terhadap minat, yang ketiga ada terhadap kalkulasi, yang keempat terhadap ekspor, yang kelima ada terhadap efisiensi. Nah, Ibu akan jelaskan satu-satu dampak inflasi. Yang pertama ada terhadap pendapatan. Inflasi ini dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat pada kondisi tertentu. Contohnya seperti inflasi lunak justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi ini juga akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya itu tetap, sedangkan harga barang itu akan terus naik sehingga akan berdampak negatif bagi pendapatan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada dampak inflasi terhadap minat. Dampak inflasi terhadap minat itu misalnya minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Kenapa bisa dikatakan berkurang? Karena pendapatan dari bunga tabungan akan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus terus membayar biaya administrasi tabungannya, baik itu berupa pajak
yang yang lainnya seperti bunga bisa juga dijadikan contoh. Nah, yang ketiga ada dampak inflasi terhadap kalkulasi. Dampak inflasi terhadap kalkulasi ini adalah kondisi di mana inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, yang keempat ada dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara itu pasti akan terus berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor yang akan. Nah, di sini bisa kita ambil contohnya saja seperti negara kita Indonesia ini. Misal negara kita mengalami inflasi yang lumayan cukup berat. Otomatis ekspor kita tentu akan tersendat. Dan kita pasti akan banyak impor dari barang negeri. Contohnya seperti beras. Pasti kebanyakan negara kita itu mengimpor barang yang sebenarnya bisa kita produksi. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa bisa terjadi inflasi terhadap suatu negara dan memberikan dampak inflasi terhadap ekspor dalam suatu negara. Nah, yang terakhir ada dampak inflasi terhadap efisiensi dalam suatu negara. Nah, dampaknya ini akan memberikan perubahan terhadap kenaikan permintaan, akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu sehingga mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang dampak inflasi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Bagaimana anak-anak? Saya mau bertanya. Iya, silakan. Ini saya menanyakan apa saja sih Bu dampak inflasi terhadap penghasilan masyarakat? Oke, pertanyaannya bagus ya untuk Anissa. Sebentar ya, Ibu mau. Nah, ada dampak inflasi terhadap masyarakat itu yang pertama memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Nah, yang kedua, inflasi itu merugikan masyarakat yang berpendapatan tetap maupun non tetap. Nah, yang ketiga, Indonesia itu menghambat perkembangan dunia usaha, baik itu usaha UMKM maupun usaha-usaha kecil lainnya, karena inflasi ini sangat sekali merugikan masyarakat. Kepada Anissa, apa sudah bisa dimengerti jawaban Ibu? Mengerti Bu, terima kasih. Oke, kita lanjut ya ke materi yang terakhir. Nah, ini ada cara mengatasi inflasi. Oke, cara mengatasi inflasi itu merupakan dari pemerintah ya anak-anak. Yang pertama, pemerintah itu membuat kebijakan fiskal, dan juga yang kedua, pemerintah memberikan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal itu merupakan usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi, seperti dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Nah, yang poin kedua yaitu kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Nah, kebijakan pemerintah ini itu merupakan kebijakan yang mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dilakukan dengan masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Oke, saya kira untuk materi kita sampai pada pagi hari. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin tanya nih sama kalian. Ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang materi inflasi ini? Saya, Bu. Oke, silakan ya, Mariska. Dapat disimpulkan bahwa dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi,
atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Oke, sudah cukup baik ya kesimpulannya Revi Mariska, tapi Ibu mau pengen menambahkan nih. Jadi, inflasi itu merupakan suatu prosesnya meningkatnya harga-harga barang yang terus-menerus dan kontinu. Nah, dampaknya ini penyebabnya ini bisa disebabkan oleh meningkatnya permintaan, yang kedua ada meningkatnya biaya produksi, yang ketiga adanya tingginya peredaran uang. Nah, apa sih saja penggolongan macam-macam inflasi itu? Nah, inflasi itu terbagi menjadi 4, yaitu ada inflasi ringan, sedang, tinggi, dan hyperinflation. Sedangkan dampak-dampak inflasi itu ada 4 poin. Yang pertama ada terhadap pendapatan, terhadap minat, terhadap kalkulasi, terhadap ekspor, dan terhadap efisiensi. Nah, yang terakhir ada upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengurangi inflasi itu, contohnya ada 2, yaitu ada kebijakan fiskal. Nah, yang kedua ada kebijakan non moneter atau berhubung waktu kita sudah mau habis, kira-kira pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini ya. Oke, Ibu izin ya anak-anak, tetap jaga kesehatan untuk kalian semua, tetap selalu sehat dimanapun kalian berada. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Terima kasih Bu.